Kabar bagusnya adalah emas naik, kabar buruknya adalah emas tidak naik-naik banget, dan itu dikarenakan level resisten psikologis 2386 masih belum ditembus. Dan mungkin nanti malam akan menjadi jawabannya, walaupun Anda mungkin melihat posisinya sedang mengalami kenaikan, tapi ini masih tetap terbuka juga untuk tekanan turun, karena semua mau tidak mau masih tunggu dengan penentuan dari data inflasi. So, kita akan lihat dari US dollar ataupun US Treasury. Oke, ini adalah grafik US Treasury dengan catatan bahwa kemarin kita sudah sempat memperkirakan akan terjadi kenaikan, tapi dengan catatan juga bahwa pertimbangan berikutnya adalah terkait dengan proyeksi penurunan juga bisa terjadi dikarenakan kalau kita compare dari apa yang terjadi di kenaikan sebelumnya, itu ternyata rejection, dan betul saja terjadi rejection tersebut dikarenakan 50% dari long candle tersebut, dan juga akhirnya ditutup dengan penurunan di hari kemarin. Jadi secara tidak langsung ini masih mengisyaratkan bahwa tren penurunan untuk US Treasury-nya masih tetap kuat. Sehingga kemungkinan potensi berikutnya akan tertuju kepada data inflasi yang kita harapkan bisa menekan lebih lanjut di bawah 4,2%. Sementara itu kalau kita lihat dari grafik H4-nya, juga kelihatan bahwa apa yang kemarin kita canangkan ataupun yang kita tunjukkan, bahwa proyeksi dari potensi head and shoulder kelihatannya juga semakin terbuka ya. Setelah kenaikan kemarin gagal, walaupun rejection, dan kemarin pun atau beberapa jam yang lalu dia tertahan di zona tersebut. Jadi artinya lagi-lagi potensi ataupun proyeksi dari head and shoulder masih cukup potensial. Nah di sini berarti kita tunggu saja sampai penurunan di bawah 4,2% teman-teman. Kalaupun misalkan iya, maka yang harus kita pahami penurunan tersebut akan jauh lebih dalam dan itu sesuai dengan ketinggian dari bagian headnya. Tapi hati-hati, bisa saja fail. Karena kalau misalkan beberapa kali yang kita perhatikan itu selalu tertahan atau bisa dibilang berbalik rebound. Termasuk yang terdekat ini. Kalau misalkan dia gagal tembus, maka dia ada potensi untuk menguji kembali resisten, bahkan bukan mustahil jadinya nanti akan didapati terkait dengan double bottom atau mungkin triple bottom ya. Nah, sementara kalaupun misalkan dia turun, ini juga belum aman-aman banget. Kenapa? Karena begitu penurunan juga memiliki areal yang berpotensi menahan laju penurunan tersebut, sehingga akhirnya di zona tersebut bisa juga terjadi kenaikan. Kalau misalnya kita hitung dari jam sekarang sampai kurang lebih terkait dengan rilis data CPI, ke depan mungkin sekitar 4 atau bahkan 8 jam kemudian, kita masih melihat areal tersebut bisa saja diuji, dan ini akan menjadi areal yang sangat-sangat kritikal. Jadi hati-hati teman-teman, bisa saja penurunan yang terjadi pada US Treasury Yield ataupun US dollar di siang hari bisa saja berbalik dengan kenaikan di malam hari. Itu dengan catatan tentunya kalau data inflasinya ternyata secara menunjukkan jauh lebih kuat atau lebih di atas ekspektasi. Di sisi lain, US dollarnya mengalami tekanan turun. Nah, coba lihat terlebih dulu. Posisi grafik daily juga ditutup dengan grafik ataupun candlestick bearish. Setelah dua candle bullish, ternyata tetap gagal untuk melanjutkan penembusan di atas trend line ataupun di atas resisten high sebelumnya. Jadi di sini ada rejection dan kembali turun sehingga kemungkinan akan kembali menguji zona support tersebut. Oke, berarti dalam fase kecilnya di grafik keempat kita melihat potensi tersebut persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin ya. Jadi kita sempat mengatakan kalau terjadi kenaikan, ya so far dia belum ada alasan untuk naik lebih tinggi. Dan itulah yang terjadi, akhirnya tertahan di zona tersebut. Nah, tapi juga jangan terlalu senang, karena kita masih tetap memiliki rintangan di 140.80. Ini dengan catatan hampir mirip dengan posisi tadi US Treasury. Artinya, ada potensi, ada peluang untuk terjadi double bottom kalau zona support 140.80 ini tidak ditembus atau gagal ditembus. Tapi ingat, double bottom berarti harus juga atau diharuskan untuk menembus neckline, itu baru dianggap confirm. Yang terjadi masalah kalau misalkan ternyata dia gagal untuk tembus resisten sehingga akhirnya melanjutkan penurunan kembali, dan barulah di situ kita akan dapatkan atau berpotensi mendapatkan range ataupun ya kita sebut dengan pola bearish flag ataupun bearish rectangle. Nah, ini membuka kembali kesempatan untuk mulai penurunan. Di satu sisi, langkah lain selain double bottom juga ternyata bisa saja ini zigzag untuk melanjutkan penurunan. Artinya tanpa aba-aba bisa saja 140.80 tersebut langsung ditembus begitu saja. Ini berarti yang kita sebut dengan pola zigzag, yang dimana potensi penurunannya akan sama dengan pola swing low yang lebih lanjut. Jadi lower high, lower low, dan itu akan berlanjut dengan penembusan di bawah 140.80.
Sehingga pada ujung-ujungnya, ya mau tidak mau kita tetap menantikan terkait dengan data inflasi tersebut, di mana areal 104.20-an mungkin saja akan menjadi titik rebound-nya. Tapi kalau misalkan ternyata datanya lebih rendah ataupun sangat rendah dibandingkan ekspektasi, maka kita berhak untuk mendapatkan penurunan lebih lanjut dari pola pergerakan US dollar. Dan itu berarti kabar bagus untuk emas dan kawan-kawan, di mana posisinya pound sterling akan berpeluang untuk melanjutkan kenaikan sampai teritori 1.2918. Ini didapatkan dari Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik pertama, titik kedua, lalu kemudian titik ketiga yang ada di swing low terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, areal 0%-nya itu berhasil ditembus sehingga akan terjadi lanjutan kenaikan sampai FE ataupun Fibonacci expansion 61,8%. Nah, satu sisi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, karena kalau misalkan teman-teman perhatikan di teritori bagian harga yang saat ini dia lebih tinggi atau higher high, sementara di bagian RSI kecenderungannya adalah lebih rendah alias lower high. Dan ini berarti mengindikasikan berpeluang untuk terposisi turun karena adanya bearish divergence. Tapi dengan catatan teman-teman, ingat bearish divergence ataupun divergence apapun itu tidak bisa mengukur seberapa dalam ketinggian ataupun kedalaman dari penurunan. Jadi saya asumsikan bahwa ini adalah kesempatan untuk dia dapatkan koreksi, barulah nantinya kita akan lakukan buy. Dan itu yang saya rasa akan menjadi skema ataupun skenario pergerakan yang lebih ideal daripada Anda melakukan buy di teritori resisten. Nah, satu sisi di grafik daily-nya ada catatan yang penting juga. Sampai saat ini dia masih tetap bertahan di zona resisten, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini adalah resisten penting yang pernah tercapai beberapa waktu yang lalu, sehingga kali ini pun diuji dan kita tinggal tunggu jawabannya antara break atau ternyata gagal break sehingga akhirnya terjadi double top. Jadi jangan dulu senang, kenaikan ini masih tetap bisa terganggu, terutama kalau misalkan nanti malam data pendidikannya malah jauh lebih kuat daripada ekspektasi. Dan untuk crude oil, well, saya rasa sepertinya skenario yang kita inginkan juga relatif terjadi ya. Setelah penurunan kembali gagal untuk tembus di bawah zona coklat, ini persis dengan apa yang kita inginkan. Karena kemarin kita berharap bahwa memang areal 80, areal 81 adalah titik balik ataupun kesempatan untuk melakukan buy. Karena catatannya yang kita inginkan atau yang kita harapkan adalah terciptanya atau terbentuknya pola inverse head and shoulder. Ya, so far so good. Dua candle hammer ya di sini yang muncul di zona support sehingga akhirnya kita punya peluang untuk melihat dia tembus zona orange ini yaitu 84.60, tapi masih tetap lama ya karena semua ini masih tetap berjenjang dan bisa saja data inflasi membalikan keadaannya. Jadi hati-hati, untuk saat ini kita masih pegang buy untuk crude oil karena posisi inverse head and shoulder tadi bisa saja bisa berpeluang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita perhatikan harusnya terjadi kenaikan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan di grafik H4, saya asumsikan inilah false breakout, walaupun tidak false breakout banget ya, karena dia sempat turun, tapi ingat yang kemarin saya sampaikan, dua support yang sudah ditembus, berarti tinggal memanfaatkan satu support terakhir, dan kelihatannya juga tidak tembus. Jadi artinya, kesempatannya sudah terbuka untuk melakukan kenaikan ataupun kembali mulai kenaikan. Jadi dalam hal ini, saya berharap dia akan memberikan swing low terakhir di situ, sampai ada garis kurang lebih 81.80 atau 8160, sebelum akhirnya dia lanjutkan kenaikan lebih tinggi ke 84.40, atau bahkan bisa saja langsung tembus 84.60. Tapi jangan kaget ya, kalau misalkan pun nantinya ada rejection di 84.30, tidak apa-apa, kalaupun dia rejection, asalkan dia tidak tembus di bawah trendline 82.60, ini masih tetap diasumsikan bahwa dia hanya sekedar pullback ataupun retest support sebelum akhirnya berlanjut dengan kenaikan yang cukup tinggi. Dan terakhir untuk gold, kalau Anda perhatikan di grafik H1, saya sengaja ganti Fibonacci retracement-nya dari bottom 2349 sampai ke puncak 2386. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas ada kemiripan atau yang dicurigai akan berulang di zona kanan. Nah, saya perkecil. Kemarin kita memperhatikan zona ini yang kita perkirakan akan terulang di zona ini. Ternyata yang terjadi adalah fail ya, dia tidak lebih rendah. Kalau di sini kita melihat ada kecenderungan lebih rendah. Tapi di sini ternyata dia gagal dan bahkan bukannya turun, melainkan dia naik. Dan akhirnya terbentuklah double bottom di situ dan target double bottomnya sudah selesai langsung di 2386. So untuk saat ini tidak ada pola apapun di situ. Yang akan kita perhatikan lebih lanjut adalah terkait dengan trendline. Trendline resisten yang ini dan juga kebetulan secara sejajar dengan Fibonacci retracement 0% di 2386
yang termasuk juga itulah area resisten psikologis. Jadi artinya teman-teman, kalaupun misalkan kita lihat di sini, saya memang sangat berharap dia akan terjadi koreksi at least sampai zona kuning kembali, dan itu berarti retest area 2367 ataupun 2365. Dengan catatan, kalau misalkan itu terjadi, harusnya kita akan dapatkan dorongan yang lebih kuat, karena bisa saja di sini adalah double bottomnya, sehingga menggagalkan potensi double top yang bisa sedang terjadi saat ini. Nah, kondisi ini mungkin akan butuh konfirmasi ataupun validasi tentunya di malam hari, karena kita kaitannya menunggu data inflasi. Boleh nggak kalau misalkan saya tarik garis trendline dari bagian ini? Oke, saya coba tarik dari sini, dan inilah garis terbaru kita, sehingga nantinya kita akan dapatkan area yang lebih precise, yang lebih pasti, bahwasanya penurunan sampai teritori orange ataupun kurang lebih di Fibonacci 38,2%, itu 2364, itu adalah masih tetap wajar untuk melakukan kenaikan. Dengan catatan, bisa saja yang terjadi berikutnya, di sini adalah pola yang membentuk kisaran dari ascending triangle. Kalau itu yang terjadi, oke, tetap pertahankan buy, terutama kalau misalkan mampu untuk tembus 2392. Tapi ingat ya, posisinya belum aman selama dia belum tembus 2386, 2387. Nah, yang harus Anda perhatikan juga, di malam hari, hati-hati tergelincir di bawah zona 2355 atau 2347 ya. Karena potensi tersebut bisa saja menggiring harga untuk kembali menguji 2336 atau bahkan 2318. Lalu bagaimana dengan dampak dari grafik daily-nya? Posisinya sudah berbalik, sehingga kalau kita perhatikan di sini, after dia break, lalu kemudian dia sempat pullback, saya asumsikan bahwa pullback terakhir di 2349 itu dianggapnya sudah selesai. Dengan demikian, kalau kita hitung, posisinya adalah seharusnya melanjutkan kenaikan. Jadi, ini harusnya sudah bisa dipastikan untuk melanjutkan tren naik, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan, kalau semua data mendukung, termasuk malam inflasi, maka kita dalam beberapa waktu ke depan akan berpotensi menguji kembali 2430-an atau bahkan lebih tinggi. Tapi kalau misalkan datanya secara menunjukkan low lebih tinggi atau bahkan lebih kuat, maka yang harus terjadi atau yang akan terjadilah penurunan. Seperti yang terlihat dari grafik ataupun candlestick yang ada di penutupan daily kemarin. Inilah shorting side yang memungkinkan untuk reverse ataupun potensi penurunan.